hita saluna ruas dunia nah roha di bagasan las roha marsal kita di hari Minggu sadario anggia ma di bagasan las roha kita pasangan tontong yota di bata. Selamat hari Jumat itu nanti kamu atau sore Tuhan. Nunga komo kita Minggu sabtu sada doktrin natis. Nama nosoi kita di batado na paluahon mulutta. Alani tasoba maibana marhite edeta.
Patik ini batali kita minggu Sabtu sada doktrinalis sada dua. Imasia 2 Musa 20 ayat sada 22. Dumi dia turun di batang sudah akah atau nin nama. Au do Jehovah di batang. Nambar warfon hosia tar Mesir. Siap bagas parhatawanam. Ale Tuhan di batang saya pergugui mahami mangulahon nampar tempat ini. Amin. Mari deh kita. Martanian mahita. Ale Tuhan debata parbuku na suatu dosa jala aman kami. Ujung kami dowarung dabadei. Arana terbugut kami marningo dosa kami. Saya marasi roha mahomi dan kami ho. O Tuhan Yesus Kristus anak debata nagabejong makalani kami. Namate jalan hehe sian namate. Nama naik kubolo bidjang doho mamodiho kami. Asi marohan dihami saya batotong mahami dihami roha hamdeteo tuho otor di perbadia pangaku dina marasa roha pamalu ma salut na bernit binahin di dosa kami roma ho mangingani hami asa marlas di roha hami mangulahon romo di roha do paritia dinasan asi di roha saya ulang tulak kami saya tani ho mahami ho ale di bata anak otor di perbadia. Amin. Baga-baga di bata taring untuk hasisani dosata. Roma hamuau asa mangulu di muna dimna Tuhan Jehovah. Tung surara dosa musuh abid bunga dadak botar dabayana usaha kita. Na pira raspon abid hasudua gabe son hapas dosa. Hasangapon ma di bata di dia. Amin. Mari deh kita. Di batana kami turuk ke pistel di minggu sada biro tarsura di 2 Musa 4 ayat 11 usaha betul. Dumilau masih Musa mulak tu si Jetro si maduani hidop mati mana gua luas mahalau asa mulak kau tu hahang itu
akan di Mesir. Asal bida manang mulu benasida duminin nasi Jetro matu si Musa lau mau markami kami. Dungi dia jauh orang si Musa di dunia. Lau mau mula tu Mesir. Ainu kamate sehala akan dan bagi dosa. Jadi di bawah si Musa macam mana dawat akan anak. Jadi di bawah pun dasida Tuhan ode asal mula kota Mesir. Itiup si Musa hubut tukot di bata di bagasan tangannya. Dungi dia jauh Musa si Musa. Imun orang yang mula untuk tanah Mesir. Patu pau nuhut halaman. Dijauh raja Firaun. Akan aku pasar aku tanganmu. Allah yang mau perkatamu keluar rohana. Asal ulang di luas bangsa Iramu. Dungi dohono muna matu raja Firaun. Semono doha tadi Jehovah anakku sehari do Israel. Alai hatakku tuho loas ma anakku lau asal dilo yau. Molo tukas jua ho pangolas mana iya ma saya buruk mudo anakku babaju. Hido sana maratua doa kana tumani on hata di bata jarang mempeosa. Amin. Mari kita. Tahan tidak maha persiaw tay, sona tidak pun di mata sa persiaw sa dokter tidio, rak mahita mado. Au persiaw di mata Jehovah, ido ama parbuku na sa dosa, na mempalangi doa. Au persiaw di Yesus Kristus, anak di mata Jehovah na sesai, iman di Tuhan si Maria, naga dia siaton di Maria. Andora sohor buat ido Tuhanta na tumangon na berni di pangumuan di seratus nama detar pagal do ibana di hau pinosida na tuat kolato di bitano na mula pangumu di hari patuluho na manai suko lalu fulusiam di batata rumah amanai parbuku na suatu di sini imana kena suruh utama mau memiharap nama ulu roh namanya. Au persea itu perbadia. Jala adok sarbuia dabadia. Kudia hatakan anak Kristen akan dabadia. Do ya sisani dosa. Do ya tai namando. Mulang mamudu suruh ihang. Do ya membuat nas lalu saudara. Amin. Mari kita.
Dami di debatana sumurung siang saluhna roha, imana mangaramoti ate-ate roha, nan pikiran guna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tadi. Amin. Oras madihita saluhna dihabwa kamanami, inanami, para pemuda-pemudi remaja dan adik-adik sekolah minggu, terutama seluruh jemaat HKBP Marsada Cibitung. Kita bertemu kembali di dalam ibadah minggu kita kali ini, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di zaman internet saat ini kita bisa mencari tahu tentang informasi apapun dari yang namanya Google, atau istilah kerennya Mbah Google. Salah satu metode kita mencari informasi dari Google adalah dengan cara mengetik kata kunci dari sesuatu yang mau kita cari, yang kita ingin tahu. Sama ketika kita membaca Alkitab secara khusus Injil Yohanes ini, kita perlu tahu dan kita perlu menangkap kata-kata kuncinya. Dan saat ini saya ingin membagikan kepada kita 3 kata kunci, yaitu kata yang sering terulang terus sebagai kata kunci di dalam Injil Yohanes ini. 3 kata itu, yang pertama terang. Di Injil Yohanes kata terang ada 23 kali. Yang kedua melihat, tertulis sebanyak 81 kali. Dan yang ketiga kebenaran, 22 kali disebutkan. Tentu kita mau berfokus kepada kata kunci yang ketiga, kebenaran, sesuai dengan tema dari nats ini, kebenaran yang memerdekakan. Tetapi kata kebenaran ini sangat dekat hubungannya dengan 2 kata kunci yang lainnya, yaitu terang dan melihat. Saudara-saudara, Yohanes mengajak kita melihat kehidupan di dunia ini dengan kacamata kontradiksi atau dualisme. Yohanes ingin mengajak kita melihat dunia ini, kehidupan ini terjadi yang namanya peperangan antara 2 kekuatan, yaitu kekuatan terang melawan kegelapan, kebenaran melawan kebohongan atau dusta. Allah berhadapan dengan bapa segala dusta, yaitu iblis. Dan dunia yang kita hidupi ini sudah disusupi, dicemari, dikotori oleh dusta
yang dibawa oleh bapa segala dusta. Itu istilah yang dipakai Yohanes di Yohanes 8 ayat 44, menyebut iblis sebagai bapa segala dusta. Dunia kita ini sudah dicemari, dikotori sampai begitu pekat, keruh, bahkan gelap. Akibatnya kita tidak bisa lagi melihat dengan jernih dan jelas. Kita tidak bisa lagi melihat kebenaran. Kita menjadi buta akan yang namanya kebenaran. Itulah kehidupan ini menurut Injil Yohanes. Tetapi saudara-saudara, jika kalau kita renungkan, bukankah memang seperti itu? Kita hidup di dunia ini. Apakah yang kita lihat sehari-hari dalam kehidupan ini, apakah kebenaran? Apakah dalam hidup sehari-hari kita melihat kebenaran? Atau apakah kebenaran itu gampang, mudah kita temui dalam kehidupan ini? Jawabnya sama sekali tidak. Kita berhadapan dan kita dipisahkan, minimal ada 3 lapis antara kita dengan kebenaran. Itu dipisahkan oleh 3 lapisan. Yang pertama, lapisan yang namanya drama, sandiwara, acting, yang disuguhkan dengan bersengaja di hadapan kita, seolah-olah benar, padahal hanya sandiwara. Itu sering terjadi. Lapisan pertama yang memisahkan kita dengan kebenaran. Alam hidup sehari-hari yang kita lihat itu banyak yang ternyata hanya drama, sandiwara. Pernah ada satu kasus yang terbuka mengenai seorang guru yang terpandang. Puluhan tahun dia melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak didiknya sejak usia anak-anak dan remaja. Jumlahnya banyak, dan banyak dari korbannya ini sekarang sudah dewasa. Dan baru sekarang ini tersikap sesudah mereka dewasa. Satu persatu mereka buka suara tentang perlakuan tidak senonoh yang mereka alami. Artinya di balik akting seorang guru berpuluh-puluh tahun tersembunyi fakta yang mengecewakan. Itu tertutup puluhan tahun. Yang orang tua lihat selama ini ternyata hanya drama, hanya sandiwara. Puluhan tahun orang tertipu oleh drama. Tapi sesungguhnya saudara-saudara, kalau kita mau jujur, itulah kehidupan ini. Itu bukan cuma satu-satunya kasus. Begitu banyak kasus di dunia ini sebenarnya cuma drama yang kita kira sebagai kebenaran, ternyata hanya sandiwara. Tidak salah, sastrawan William Shakespeare mengatakan, dunia ini panggung sandiwara. Nah, kehidupan dan tampilan orang di media sosial juga itu tidak jarang adalah sajian drama semata. Di TV atau di media sosial terlihat romantis, bahagia, di Facebook terlihat sangat senang, tapi ternyata siapa yang tahu bahwa di kehidupan nyatanya sangat terbalik. Sebab sajian yang ada di kehidupan nyata itu kebanyakan adalah drama, sandiwara. Sekarang lapisan yang kedua, kita menghadapi yang namanya opini. Opini itu artinya pandangan, ajaran, doktrin, pendapat, keyakinan yang diturunkan turun-temurun, iklan, atau apa saja. Opini ini disuguhkan supaya orang mempercayainya sebagai kebenaran. Padahal itu hanya opini yang mungkin sangat berbalik dengan kebenarannya, atau yang sebagian saja betul, selebihnya salah. Bahkan ada opini yang dipaksakan. Itu istilahnya indoktrinasi. Banyak orang yang hidup dengan menghidupi indoktrinasi dan menganggapnya sebagai kebenaran. Salah satu contoh, seorang teman saya pernah bercerita tentang pengalamannya waktu dia sekolah SMA dulu di satu sekolah Kristen. Dia berkenalan dengan teman baru
hubungan mereka baik pada awalnya, tapi di kemudian hari teman baiknya ini tahu bahwa dia bukan orang Indonesia asli, tetapi dia keturunan Tionghoa. Nah, setelah dia tahu, sikapnya berubah, dia menjauhi teman saya itu, padahal itu sekolah Kristen. Yang saya mau katakan, opini rasis itu sudah ada di kepalanya dari kecil. Dia sudah diajar oleh orang tuanya, sekalipun Kristen, sama-sama Kristen, tapi diajar orang tuanya harus membenci orang Cina. Itu sebabnya dia menjauhi teman saya. Nah, hidup dalam opini rasis terhadap suku tertentu itu juga banyak dialami oleh orang-orang atau manusia di dunia ini. Tapi sebenarnya saudara-saudara, setiap hari kita ini menghirup udara opini. Papan-papan iklan, berita media, tayangan-tayangan televisi, kampanye politik, teror yang disebar oleh kaum teroris, gosip-gosip yang bertebaran, semua itu opini yang menggiring kita, mengarahkan kita supaya kita berpikir, supaya merasa, dan supaya percaya pada sesuatu. Itulah opini. Semua itu opini. Dan di balik opini itu ada agenda, ada kepentingan, ada tujuan dari orang atau pihak yang menciptakan opini itu, yang pasti menguntungkan mereka. Nah, kita ingat waktu kampanye terjadi, baik itu pemilihan presiden, pemilihan wakil rakyat, pemilihan gubernur, di situ bertebaran opini yang disebarkan kepada publik, dan biasanya opini ini opini negatif tentang saingan. Dan tujuannya hanya satu, mereka menyebarkan opini itu supaya menang di dalam pemilihan. Sayangnya banyak orang yang termakan, disuguhi opini itu dan menganggapnya kebenaran. Jadi kita ini sering termakan opini. Hidup ini ajang perang opini. Lapisan kedua yang memisahkan kita dengan kebenaran. Jadi kalau kita baca koran, kita banyak membaca media sosial, televisi, ada dipampangkan di situ kabar tentang tokoh A, baik atau tidak, itu tergantung. Koran itu, media sosial itu punya siapa? Berpihak ke siapa? Bosnya siapa? Siapa yang punya uang di situ? Dan itu akan dikirim sesuai dengan keinginan mereka. Nah, saudara-saudara, sekarang ini juga ada pihak-pihak yang menyebar opini yang sesat, secara khusus tentang vaksin. Ya, tujuannya ya supaya orang-orang tidak mau divaksin, supaya pandemi ini terus terjadi di tengah-tengah negara kita. Jadi kita ini hidup sehari ke sehari menghirup yang namanya opini. Atau ada dari kita yang karena isu miring yang kita dengar tentang seseorang, kita jadi menjauhi orang tersebut. Karena opini yang kita dengar tentang orang itu jahat, kejam, akhirnya kita jauhi. Padahal ternyata setelah kita dengar, kita dekati, kita bicara dan berkomunikasi, oh kita tahu, ternyata tidak. Lapisan pertama drama, sandiwara, dan lapisan yang kedua opini. Lapisan yang ketiga, saudara-saudara, kita menghadapi yang namanya fakta. Fakta itu artinya kejadian yang apa adanya tanpa direkayasa. Tapi fakta di tengah-tengah dunia berdosa ini, sering sekali fakta yang kita temukan itu mengecewakan kita. Ada dana bansos yang diselewengkan. Ada fakta orang tua yang menjual anaknya. Fakta bahwa para pejabat dan penguasa yang korup. Fakta tentang guru yang mencabuli muridnya, dan lain-lain. Banyak fakta kejadian yang nyata tetapi mengecewakan kita. Nah, saudara-saudara, kalau begitu bayangkan betapa jauhnya kita ini dari yang namanya kebenaran.
Kita ditipu dan dikelabui oleh drama sandiwara. Kita dibujuk dan digiring oleh opini yang sesat. Dan kita juga menemukan dan melihat banyak fakta-fakta yang mengecewakan. Sebab fakta itu kita temui dari dunia yang sudah rusak ini. Lalu pertanyaannya, di manakah kebenaran? Kalau di sekitaran kehidupan kita ini begitu banyak lapisan drama yang menipu, lapisan opini yang menyesatkan, dan juga fakta-fakta yang mengecewakan. Pertanyaannya, di manakah kebenaran? Jadi kehidupan yang berlapis ini, yang berselaput dan yang kabutnya membutakan mata kita ini untuk melihat kebenaran, dunia inilah yang dinamakan dunia berdosa. Dipenuhi dengan kegelapan dusta. Sehingga kita cuma dibuat seperti orang yang meraba-raba dalam kegelapan, jauh dari yang namanya kebenaran. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini, Injil Yohanes menyampaikan 3 kabar penting. Yang pertama, sebelum semuanya, pertama sekali yang kita butuhkan di tengah-tengah dunia yang gelap dan dosa ini, kita membutuhkan yang namanya cahaya, terang. Dunia yang diselimuti oleh kabut, kegelapan, dan pekat yang isinya hanya dusta. Pertama-tama yang paling kita butuhkan adalah cahaya, terang. Sebab hanya teranglah yang bisa mengusir kegelapan. Tapi terang itu bukan dari dunia ini. Terang itu dari atas. Terang yang dari Allah. Jadi tidak ada gunanya kita mencari-cari kebenaran di dunia ini selama kita masih hidup di dalam kegelapan. Kita tidak akan menemukan kebenaran. Yang kita butuhkan adalah cahaya, terang yang dari atas, yaitu dari Allah. Itu pesan pertama Injil Yohanes. Pesan yang kedua adalah Yohanes mau menjelaskan pola pikir kita itu terbalik selama ini. Kalau kita berpikir selama ini kita yang mencari kebenaran, sering kita menganggap kita perlu mencari kebenaran, ternyata bukan. Bagi Yohanes, bukan kita yang mencari kebenaran, tetapi kebenaranlah yang mencari kita. Itulah yang mau dikatakan Yohanes. Kebenaran itu mencari kita lewat banyak cara. Dia mencari kita lewat hati nurani kita. Jadi orang yang paling jahat sekalipun, orang yang paling kejam sekalipun, dia akan terus dicari dan dikejar oleh hati nuraninya. Hati nuraninya akan berbisik walaupun kecil, akan menyuarakan kebenaran. Dan kebenaran itu akan terus mengikuti mencarinya. Hati nurani. Yang kedua, lewat perjalanan waktu. Waktu itu kadang-kadang menyingkapkan kebenaran. Setelah puluhan tahun baru terungkap. Oh, ini loh, ternyata kebenaran. Jadi kebenaran itu terus mencari kita lewat waktu. Dan yang ketiga, kebenaran itu mencari kita lewat yang namanya penghakiman terakhir. Tidak ada yang bisa luput dari penghakiman terakhir. Drama bagaimanapun suatu kali kelak akan dibuka lewat yang namanya penghakiman terakhir. Di situ kebenaran akan disingkapkan sempurna. Jadi saudara-saudara, bukan kita yang mencari kebenaran, tapi kebenaran itu terus mencari kita. Entah lewat hati nurani, entah lewat perjalanan waktu, dan juga lewat penghakiman terakhir. Jadi Anda dan saya, kita tidak akan mungkin lari dari kebenaran. Kebenaran itu terus mencari kita, bukan kita yang mencari kebenaran. Itu pesan kedua dari Injil Yohanes. Dan pesan yang ketiga, puncaknya, terang dari atas dari Allah, dan kebenaran yang terus mencari kita. Itu bagi Yohanes menunjuk kepada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dialah terang dari atas.
dan dialah kebenaran yang mencari kita. Alanimat cetak kas di Evangelium Yohanes itu audo panodamni ortinio. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Dan dengan jelas Tuhan Yesus Kristus berkata, audo hasitoman. Akulah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Jadi pada akhirnya saudara-saudara, seperti yang dikatakan Pastor John Hagee, kebenaran itu bukan sesuatu, tetapi seseorang. Kebenaran itu bukan sesuatu yang kita cari, tapi kebenaran itu seseorang yang mencari kita. Orang itu namanya Yesus Kristus. Karena itu dia katakan, akulah kebenaran. Yesus Kristus yang datang dari Allah dari atas, dialah kebenaran yang mencari kita, kita yang hidup dalam dosa dan diselimuti kegelapan dusta ini. Dia datang sebagai terang cahaya, dia datang sebagai kebenaran, dan tujuannya datang untuk melepaskan kita, memerdekakan kita. Itu yang dikatakan tadi di ayatnya yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka. Merdeka dari apa? Tentu merdeka dari perbudakan dosa, dilepaskan dari selimut kegelapan dan selaput kedustaan yang dirobek dari mata kita, sehingga mata dan hati kita bisa melihat kebenaran. Saudara-saudariku, di momentum kemerdekaan ini, 2 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan. Sebagai seorang Kristen, seharusnya kita lebih bersukacita dan kehidupan kita lebih baik. Karena apa? Karena kemerdekaan yang kita rayakan tidak hanya kemerdekaan politis, tidak hanya satu, tapi dua. Kita dimerdekakan secara politis sebagai bangsa Indonesia, tapi kita juga dimerdekakan dari penjajahan, perbudakan dosa. Itu sebabnya sebagai seorang Kristen, idealnya kehidupan kita harus lebih baik dari orang lain. Itu sebabnya 3 kata kunci tadi penting: terang, melihat, dan kebenaran. Jadi bagi kita orang Kristen, kebenaran itu seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Kita rindu untuk melihat kebenaran, dan malah kebenaran itu yang mencari kita, menjumpai kita, dan kebenaran itu ingin tinggal di hati kita, membuka mata hati kita untuk melihat siapa Dia, sebab Dialah Sang kebenaran. Karena itu kebenaran hanya kita dapati di dalam relasi hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang dikatakan di ayat 31 tadi. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu adalah benar murid-Ku. Kebenaran itu hanya kita dapat di dalam Yesus Kristus dan dalam relasi dengan Yesus Kristus. Kebenaran itu memerdekakan kita. Kita dimerdekakan dari selaput yang menutupi mata hati kita, baik itu selaput drama, selaput opini yang menyesatkan, maupun dari fakta-fakta yang mengecewakan, yang bisa menghancurkan iman kita. Tapi kalau kita sebagai orang yang dimerdekakan, maka kita hidup jauh dari drama yang menipu. Sebagai orang yang dimerdekakan, kita tidak akan menyebarkan opini yang menyesatkan. Dan sebagai orang yang dimerdekakan, fakta-fakta yang mengecewakan di tengah-tengah dunia ini tidak akan memberhentikan kita, membuat kita putus asa. Sebab apa? Sebab kita sudah dimerdekakan dari itu semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan yang senantiasa mengajari kami agar kami tidak tertipu oleh drama dan sandiwara
yang ada di sekitar kami, atau bahkan ditipu oleh opini-opini yang menyesatkan. Dan Tuhan juga yang mengajari kami untuk tetap kuat walaupun kami melihat fakta-fakta yang mengecewakan. Kami tahu kami hidup di tengah-tengah dunia yang dilapisi dan diselimuti oleh kegelapan dan dosa. Tapi sebagai orang-orang yang Tuhan sudah merdekakan, kebenaran itu Yesus Kristus sudah memerdekakan kami. Maka hidup kami adalah hidup yang berjalan menuju kebenaran, yang sudah diterangi oleh firman Tuhan, sehingga kami dapat melihat kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Biarlah sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, ya Tuhan, biarlah hidup kami jauh daripada drama, dusta, opini sesat. Tapi biarlah sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kami hidup di dalam kebenaran, keadilan, kejujuran, dan firman Tuhan yang menuntun kami sampai kepada kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Perjalanan kami adalah perjalanan menuju kepada kebenaran yang sejati. Kami yakin pada akhirnya kami akan bertemu muka dengan muka kelak dengan sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus di tengah-tengah dan di dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, kami berdoa di dalam syafaat kami bagi saudara-saudari kami yang saat ini masih menderita sakit maupun dalam pemulihan, terutama mereka yang terpapar virus corona. Biarlah Tuhan mengasihani dan menguatkan saudara-saudari kami, senantiasa menghibur mereka, dan pada akhirnya kami rindukan kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi atas mereka. Topang bangsa dan negara kami, pemerintah kami, sebagai pemimpin kami untuk mengatasi pandemi ini, melalui setiap aturan-peraturan tata tertib. Biarlah Tuhan yang membuka hati dan pikiran seluruh jemaat dan juga bangsa dan negara kami, bahu-membahu menjadi bangsa yang maju, bangsa yang lepas dan merdeka dari pandemi. Tuhan, jauhkanlah niat-niat jahat, orang-orang jahat yang tidak menginginkan kedamaian dan kemajuan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjauhkan bangsa kami dari perpecahan, tapi Tuhan yang mengikat melalui persatuan dan kesatuan. Bapa dalam surga, Gereja HKBP Marsada Cibitung, seluruh jemaat dari anak-anak sampai orang tua, baik yang bersekolah maupun yang bekerja, dalam kehidupan kami setiap hari, Tuhanlah yang menjaga kami dan senantiasa menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tapasahat piliata hukum marende hita siapa pertuturan sumber.
Atok tatangyak koma pelianta martangyak mahita. Ale di batama nami na di Banua Ginjang. Hodo haroroan di saluhut silehon-lehon na dinggandohon nasa ulibasa namun diutus. Upasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uang na khusus di jodoh. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupan hasean kami pilihanon. Pati pulhon harajau mu di tonga-tonga ni huriam dohon di portigyo. Buhay marohanami marhiti-hiti tordip. Asalam utadahami godang misileo lehomi tu hami. Asalam gir-gir hami madok moneate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Ginjang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Ginjang. Leho matuhami sadarion hamuduan siap hari. Sesa madosa nami songo panesa nami di dosa didongan na mardosa tuhami. Unak kami tomihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debata mau. Di sodakon Tuhan debata mau bohina tuho jala asi marohana midao. Di dopakon Tuhan debata mau bohina tuho jala di pasau homada mena tutotim. Sude parhalado dohot parhobas di Hurianta HKBP Marsada Cibitung pasahaton selamat hari Minggu ma tuhita salurna. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.